Sebenarnya banyak sih gangguan-gangguan pada saluran cerna ataupun hepatobiliar. Tapi saya nggak akan membahas semuanya karena terlalu luas. Jadi saya hanya akan membahas beberapa yang sering kita jumpai sehari-hari. Jadi sebenarnya gangguan pada saluran cerna dan hepatobiliar ini akan menyebabkan masalah nutrisi. Kita tahu saluran cerna ada di bagian atas, ada yang di bagian bawah dengan mekanisme dan komplikasinya itu berbeda-beda jika dihubungkan dengan nutrisi. Nah, biasanya menimbulkan masalah nutrisi ini itu dihubungkan dengan akibat proses penyakitnya, mungkin ada gejala penyakit, misalnya yang paling sering ditemukan adalah mual, muntah, konstipasi, diare, begah, lalu bisa juga karena intervensi dari obat-obatan ataupun teknik bedah, itu juga akan menimbulkan masalah nutrisi, misalnya pada pasien-pasien dengan CA gaster itu akan digastrektomi, bisa parsial, bisa total. Nah, kita tahu di gaster itu kan ada juga absorpsi dan yang paling utama adalah digesti. Kalau misalnya gastrektomi, pastikan proses digestinya juga akan terganggu. Digesti terganggu ya pasti akan menyebabkan masalah nutrisi. Ataupun akibat restriksi nutrisi. Bisa karena pasiennya sendiri yang melakukan restriksi, tanpa instruksi dari dokter ataupun memang restriksi nutrisinya memang akibat dari penyakit yang dialami. Nah, langkah-langkahnya kalau kita mau melakukan melakukan penata laksana nutrisi adalah asesmen nutrisi. Jadi asesmen nutrisi itu riwayat asupannya seperti apa, antropometrinya, laboratoriumnya, pemeriksaan fisiknya, kemudian kita juga harus tahu riwayat nutrisinya, sebelum sakit seperti apa makannya, saat sakit seperti apa, apakah ada perubahan jumlah, perubahan komposisi, kemudian harus dilakukan intervensi per individu. Nah, yang pertama akan dibahas adalah gastroesophageal reflux disease ataupun GERD, di mana ini merupakan gejala atau komplikasi akibat reflux isi gaster ke atas. Jadi, isi gasternya naik ke sphincter esophagus bagian bawah. Nah, itu kadang-kadang bisa sampai ke fum oral ataupun paru. Nah, ini akibat adanya gangguan relaksasi pada sphincter esophagus bagian bawah. Biasanya pasien tuh ciri khasnya mengeluh kayak dadanya tuh kayak terbakar, mulutnya tuh kayak asem. Nah, itu biasanya ciri khas dari GERD. Nah, karena adanya penurunan tekanan dari sphincter esophagus bagian bawah. Nah, hal-hal apa sih dari makanan yang mencetuskan? Yang pertama adalah kafein, kemudian minuman alkohol, coklat. Nah, ini kan kafein dan coklat juga mengandung kafein ya. Kafein itu ada di teh, ada di kopi, dan juga ada di coklat. Kemudian rokok, lalu lemak, karena lemak itu lama absorpsinya di lambung, sehingga juga akan meningkatkan risiko. Lalu adanya peningkatan tekanan di perut, karena mungkin makan yang terlalu berlebihan, atau minum. Kemudian level hormon, nah biasanya ini terjadi pada perempuan hamil trimester ketiga, ya. Kemudian akibat obat-obatan, misalnya antikolinergik ataupun bronkodilator. Lalu yang close, yang meningkatkan tekanan, itu biasanya protein, dan juga obat-obatannya adalah beta-nicol dan metoclopramid. Nah, mekanisme apa yang terjadi pada gastroesophageal reflux disease ini sendiri? Akibat adanya penurunan dari salivasi, kemudian gangguan dari relaksasi tadi, kemudian gangguan dari tekanan sphincter esophagus bagian bawah, gangguan clearance asam dari esofagus, peningkatan sensitivitas dari esofagus, kemudian acid pocket, kemudian peningkatan tekanan intraabdomen, dan gangguan pengosongan lambung. Jadi kalau semakin lama pengosongan lambungnya, maka juga akan meningkatkan resiko. Contohnya kayak kita kalau konsumsi lemak, gastric emptying time itu lebih lama dibandingkan kita mengkonsumsi makronutrien yang lain.
Nah, karena dia sifatnya asam, jadi gejala klinisnya itu kalau di kafum oral pasti korosi di giginya, ya. Kemudian di sphagia, lalu heartburn. Nah, ini ciri khasnya. Jadi kayak ada rasa terbakar di dada, di sternumnya itu. Kemudian nyeri saat menelan, odinofagia, regurgitasi, naik ke kafum oral, jadi pasien sering mengeluh mulutnya terasa asam. Kemudian adanya nyeri dada non kardiak, lalu gejala-gejala ekstra esofageal itu seperti batuk kronis dan hoarseness, jadi suaranya parau, itu sering juga dialami oleh pasien. Nah, efek sampingnya kalau misalnya kita sedikit-sedikit naik asam lambung kan, kalau orang suka ngeluhnya gitu sedikit-sedikit kayak naik asam lambung, pasti dia juga akan tidak selera makan, jadi akan mengganggu asupan nutrisinya. Nah, yang paling membuat khawatir adalah mengganggu kualitas tidur karena seringnya di malam hari, kerja dan hidup. Nah, kalau kita biarkan, ternyata bisa menimbulkan Barrett's esophagus dan ini merupakan suatu prekanker. Jadi tata laksananya adalah perubahan diet dan gaya hidup, lalu obat-obatan biasa diberikan H2 reseptor antagonis ataupun PPI dan pembedahan. Nah, perubahan diet dan gaya hidupnya seperti apa? Oh, ini hati-hati ya, kalau kita pakai obat-obatan ini jangka panjang, ternyata bisa menyebabkan malabsorpsi ataupun mengganggu nutrien lain, karena kan ada beberapa zat gizi yang memang membutuhkan asam supaya absorpsinya semakin bagus. Contohnya kayak asam folat, vitamin B12, zat besi, kalsium, zinkum, dan magnesium. Kalau asam lambungnya dihambat terus-menerus pasti akan mengganggu absorpsi. Nah, perubahan diet dan gaya hidupnya seperti apa? Jadi ada yang untuk mencegah refluksnya. Contoh, kalau kita makan dalam porsi yang besar, itu pasti kan overeating, tekanan intra-abdomennya akan meningkat, dan itu akan meningkatkan resiko reflux. Jadi memang nggak boleh makan dalam porsi yang besar, harus small frequent feeding. Kemudian jangan langsung tiduran setelah makan, paling tidak tunggu sampai 3 jam. Lalu hindari makanan-makanan yang bersifat asidik, ya, supaya tidak semakin meningkatkan asam dari lambungnya. Kemudian hindari makanan yang tinggi lemak. Lalu paling tidak kalau pasiennya memang tirah baring, harus ada elevasi kepala, dan hindari makanan-makanan yang bersifat spicy. Lalu makan makanan yang rendah lemak dengan protein yang lebih tinggi, karena kalau protein tadi close ya. Kemudian membatasi atau menghindari rokok, dan bolehlah makanan-makanan yang blend. Lalu membatasi alkohol, kemudian bisa juga menggunakan antacid, tapi hati-hati jangan jangka panjang. Nah, biasanya juga kalau dia obesitas, tekanan intraabdominal juga lebih tinggi. Maka kalau misalnya dia obesitas, bisa diedukasi untuk menurunkan berat badan, lalu menggunakan pakaian yang longgar sehingga tidak menekan perut, dan small frequent feeding tadi. Kemudian hindari makanan-makanan yang menurunkan tekanan dari sphincter esophagus. Bagian bawah contohnya kayak coklat, kafein ya. Intinya adalah coklat, kopi, mint, garlic, onion, cinnamon. Kemudian jangan minum bersamaan dengan makan, karena kan pasti akan kenyang berlebihan, lambung terasa lebih penuh, sehingga akan meningkatkan tekanan intraabdomen. Tapi hal-hal kayak gini itu bersifat individu, jadi harus ditanyakan juga ke pasien. Mana kira-kira makanan yang menimbulkan gejala. Lalu masuk ke dispepsia dan dispepsia fungsional, ini nyeri atau rasa tidak nyaman yang persisten dan non-spesifik, biasanya pada abdomen bagian atas, seringnya kayak nyeri di ulu hati. Nah, ternyata etiologinya salah satu adalah GERD, kemudian lupus pepticus, gastritis, penyakit kantong empedu, dan lainnya. Kemudian dispepsia ini ada yang namanya dispepsia fungsional. Nah, ini memenuhi kriteria ROM 4. Dibagi lagi, ada yang postprandial distress syndrome, ada yang epigastric pain syndrome. Gejalanya itu kayak cepat kenyang, biasanya kayak begah, kemudian rasa tidak nyaman pada epigastrik, dan rasa terbakar setelah makan. Ya, kemudian bloating dan mual.
Tata laksana nutrisinya hampir sama dengan GERD yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu gastritis dan ulcus pepticum, ini gejalanya biasa pasien suka mengeluh, mual, muntah. Nah, yang hati-hati adalah kalau sudah terjadi perdarahan. Ya, kalau dia jangka panjang, itu biasanya akan ada atrofi, kehilangan sel parietal gaster, kemudian sekresi HCl, dan faktor intrinsik. Kita tahu faktor intrinsik dibutuhkan untuk vitamin B12. Jadi kalau misalnya terganggu vitamin B12-nya akan menyebabkan anemia. Lalu etiologinya biasanya infeksi Helicobacter pylori, maka sering diterapi dengan eradikasi, aspirin dan NSAID, kemudian steroid, alkohol, senyawa erosif, dan juga rokok. Tata laksana nutrisi tujuannya adalah untuk proteksi dan penyembuhan. Jadi kita harus menganamnesis pasien kira-kira makanan apa yang langsung menimbulkan gejala, dan itu yang harus dihindari. Jadi kadang ada pasien yang makannya bersifat asam langsung mengeluh sakit, ada yang enggak. Jadi memang harus terapinya itu, edukasi nutrisinya itu per individu. Tapi yang bisa kita lakukan ya hampir sama ya dengan yang dispepsia dan GERD tadi. Mengurangi konsumsi alkohol, makanan-makanan bersifat spices, kemudian kafein. Nah, bisa kita berikan omega 3 dan omega 6 karena ternyata menimbulkan efek protektif. Lalu ulcus pepticum, nah biasanya kalau ini nyerinya saat perut kosong. Kalau tadi kan saat setelah makan, kalau ini saat perut kosong. Jadi bisa di antara waktu makan, di malam hari, dan dapat berkurang setelah makan. Biasanya juga disertai dengan nyeri perut yang berat, melena, dan hematemesis. Nah, ini kalau ulcus pepticum, jadi medical manajemennya saya nggak akan bahas, tapi manajemen nutrisinya sama ya, harus apa yang dikurangi, omega yang ditingkatkan adalah omega 3 dan omega 6, kemudian makanan-makanan difermentasi, di mana makanan difermentasi ini merupakan salah satu sumber dari probiotik. Jadi memang berefek positif untuk kesehatan dari saluran cerna. Masuk ke inflammatory bowel disease, ini merupakan penyakit imun. Dia terbagi dua dengan gejala yang berbeda dan komplikasi nutrisi yang berbeda. Jadi ada namanya Crohn disease, ada yang namanya ulcus ulceratif. Ini dia perbedaannya antara Crohn disease dan ulcus ulceratif. Jadi biasanya kalau usia itu antara 15 sampai 30 hampir sama dua-duanya. Tapi kalau colitis ulceratif, ingat aja colitis berarti kolon, jadi yang terlibat hanyalah kolon. Sementara kalau dia Crohn disease itu dari kafum oral hingga kolon, makanya lebih berat komplikasinya. Kemudian kalau jaringannya terlibat, kalau colitis ulceratif hanya di permukaan, sementara ini lebih berat lagi di setiap lapisan. Distribusinya kontinu, Crohn disease segmen. Nah, resiko kankernya kemungkinan besar iya, dalam waktu 10 tahun, kalau ini kemungkinannya lebih kecil. Rectal bleeding-nya lebih sering pada colitis ulceratif, kemudian steatorea-nya lebih sering pada Crohn disease, diare hampir sama, muntah hampir sama. Kalau rokok lebih rendah resikonya pada colitis ulceratif, sementara penggunaan kontrasepsi tidak ada pada colitis ulceratif, dan hormon replacement terapi itu lebih tinggi resikonya pada colitis ulceratif. Nah, ini dia lebih jelasnya lagi gejalanya lain. Jadi kalau colitis ulceratif biasanya ciri khasnya adalah diarenya berdarah. Nah, kalau Crohn disease biasanya penyakit perianal, tapi paling sering adalah nyeri di abdomen dan ada teraba massa di abdomen. Ini patologinya, nah ini selalu terlibat rektum. Crohn disease tadi kan belum tentu sampai rektum, tapi dia bisa terkena dari kafum oral hingga rektum. Kemudian ini tadi continue, ya ini ada skip lesion. Nah ini ciri khasnya adalah skip lesion. Kemudian ini lebih tipis dindingnya, ini strukturnya lebih sedikit, dan ulcerasinya diffuse. Histopatologinya seperti ini, jadi inflamasinya lebih rendah pada colitis ulceratif. Lalu kalau manifestasi ekstraintestinalnya biasanya itu sclerosing cholangitis dan pyoderma gangrenosum.
Sementara ini erythema nodosum dan migratory polyarthritis gallstones. Lalu komplikasinya, nah ini toxic megacolon, kanker, struktur dan fistulanya itu jarang terjadi. Sementara karena kondisi ini terjadi di sepanjang saluran cerna, maka pasti akan mempengaruhi fungsi absorpsi dari saluran cerna. Makanya dia sering mengalami malabsorpsi, kemudian juga bisa menyebabkan kanker, struktur dan atau fistula dan penyakit perianal. Nah, permasalahan nutrisinya mana yang lebih berat? Ya, pasti akan lebih berat kondisi dari gambaran klinisnya. Ya. Kalau ulceratif colitis proteinnya ya sama-sama ya karena inflamasi, diare dan asupan. Tapi kalau lemak sih enggak. Ya, karena kan lemak tidak diabsorpsi di kolon. Ya, kalau ini pasti ya terganggu lah absorpsi lemaknya. B12 juga enggak terganggu di colitis ulceratif, ya. Apalagi, nah kita tahu ya, faktor intrinsik itu selain di gastrik juga ada di ileum terminal. Jadi kalau colitis, penyakit Crohn-nya itu melibatkan ileum, pasti akan mengalami gangguan malabsorpsi ataupun malabsorpsi dari vitamin B12. Kemudian vitamin A, D, E, K-nya iya karena obat-obatan, tapi kalau kolondisis karena obat-obatan dan malabsorpsi. Zat besi karena perdarahan pada colitis ulceratif, sementara kalau kolondisis karena malabsorpsi perdarahan dan melibatkan duodenum, ya kan digesti absorpsi besi kan salah satu di duodenum. Lalu kuprum, zinkum dan selenium ya karena diare, tapi kalau kondisi karena malabsorpsi dan diare. Jadi kalau dibilang mana yang lebih berat permasalahan nutrisinya ya kondisis. Jadi tujuannya apa? Pelaksanaan pada inflammatory bowel disease menurunkan inflamasi, meredakan gejala, mencegah dan memperbaiki dehidrasi dan juga defisiensi nutrien. Karena ingat kenapa bisa dehidrasi? Karena kan salah satu gejalanya adalah diare. Jadi kalau misalnya lagi eksaserbasi akut, dilihat lagi dari severity-nya, boleh kita berikan enteral, tapi harus mengandung glutamin dan asam lemak rantai pendek. Tapi kalau mau kita istirahatkan pun boleh ya. Misalnya kita berikan nutrisi parenteral kalau memang berat sekali gejalanya. Jadi kita istirahatkan saluran cernanya, kita penuhi asupan nutrisinya melalui parenteral. Kemudian perlahan-lahan kalau memang gejalanya sudah reda dengan obat-obatan, boleh kita berikan nutrisi dari yang low fat, low fiber, high protein, dan high kilokalori. Tapi ingat small frequent feeding. Kemudian hindari makanan-makanan yang lebih tinggi seratnya, kayak kacang-kacangan, biji-bijian, legumes, ya. Kemudian hindari laktosa, karena pasti akan ada malabsorpsi, jadi jangan diperberat lagi. Kemudian wheat dan gluten, tapi ini kalau tidak ada toleransi. Nah, kalau dia diberikan nutrisi parenteral, paling tidak kita harus perhatikan suplementasi vitamin dan mineralnya. Jadi kita bisa berikan injeksi saja, jangan melalui oral ataupun enteral. Kemudian kalau kortikosteroid batasi asupan natriumnya. Nah, kalau dia absorpsi lemak, biasanya kan terjadi pada kronisis. Bisa kita pertimbangkan memberikan medium chain trigliserida. Kenapa? Karena MCT ini, medium chain trigliserida ini dia lebih pendek jalurnya dan tidak butuh masuk ke hati, seingat saya. Kemudian maintain good hydration, karena kan ada dehidrasi. Kalau dia udah remisi, berarti kita tujuannya adalah untuk meningkatkan status nutrisinya. Jadi harus adekuat asupan protein dan energinya. Kemudian bisa kita tingkatkan secara perlahan-lahan asupan seratnya. Kemudian hindari makanan yang tinggi oksalat. Tetap hindari laktos, wheat, dan gluten kalau nggak toleransi. Tingkatkan makanan yang tinggi antioksidan. Bisa juga bersifat sebagai untuk meredakan stres oksidatif ataupun radikal bebas. Kemudian suplementasi dengan omega 3, kita tahu omega 3 sifatnya sebagai antiinflamasi, sementara inflammatory bowel disease kan adanya peningkatan dari inflamasi. Kemudian bisa gunakan probiotik dan prebiotik ataupun simbiotik. Masuk ke yang berikutnya yaitu irritable bowel syndrome. Nah, kalau irritable bowel syndrome ini ciri khasnya ada diare, ada konstipasi, atau kombinasi antara diare dan konstipasi. Biasanya pemicunya itu adalah stres. Jadi kalau kalian nanti mau ujian atau apa, tiba-tiba sering mengalami diare, mungkin saja kalian sedang mengalami irritable bowel syndrome. Ya.
atau memang dia intoleransi ataupun hipersensitivitas terhadap senyawa yang ada di makanan, atau mungkin adanya imun mukosa, inflamasi, perubahan permeabilitas saluran cerna, metabolisme serotonin, mikroba, dan saluran cerna. Nah, ini tipe-tipe dari irritable bowel syndrome. Jadi ada yang konstipasi, ada yang diare, ada yang mix antara diare dan konstipasi, ada yang memang tidak memenuhi kriteria di atas. Nah, ini dia kriterianya ROM 4. Paling tidak harus ada nyeri abdomen yang recurrent, atau paling tidak 1 kali per minggu selama 3 bulan, dan berhubungan dengan kriteria misalnya defekasinya, adanya perubahan frekuensi dari BAB, adanya perubahan dari konsistensi BAB. Nah, rekomendasinya apa? Tergantung gejala aja. Kalau dia lagi fase konstipasi, kita terapi dengan nutrisi untuk konstipasi. Kalau lagi diare, kita terapi dengan nutrisi untuk diare. Biasanya sih jarang menimbulkan malnutrisi ya. Paling tidak kita harus tahu kira-kira pemicunya apa. Mungkin dia ada alergi, mungkin ada intoleransi. Kemudian kita bisa gunakan atau kita edukasi untuk mengkonsumsi makanan yang rendah laktosa. Kalau dia ada intoleransi laktosa. Lalu low FODMAP diet, ya, hindari makanan yang tinggi fruktosa, sorbitol, xilitol, manitol, dan makanan-makanan yang menimbulkan gas. Kemudian kita edukasi untuk prebiotik dan probiotik. Lalu dietnya paling tidak sesuai dengan anjuran. Cairan, kemudian hindari makanan-makanan seperti alkohol, black pepper, kafein. Sebenarnya kafein bukan yang dihindari kali ya, lebih kayak membatasi aja. Nah, ini dia treatment medical dan herbal treatmentnya yang bisa kita edukasi ke pasien. Kalau dia nggak merasa nyaman dari abdomen, ya dari segi makanan mungkin kita bisa kasih peppermint oil atau melatonin. Melatonin biasanya dari protein ya. Kemudian kalau konstipasi bisa kita anjurkan suplementasi serat. Kemudian kalau diare kita bisa berikan suplementasi serat yang larut air. Kalau misalnya small intestinal bacterial overgrowth, ya diet elemental. Kemudian kalau gejala-gejala lain, bisa kita anjurkan untuk memberikan probiotik ataupun prebiotik. Itu dari segi nutrisinya. Nah, ini yang disebutkan tadi, biasanya kalau nutrisi pada irritable bowel syndrome adalah FODMAP diet, jadi harus yang low FODMAP diet. Nah, yang high apa? Ingat aja yang high. High itu kalau dia tinggi fruktosa. Fruktosa itu kan kita tahu gulanya dari buah-buahan. Jadi yang tinggi-tinggi fruktosa kayak apel, pir, mangga, watermelon, dan lain sebagainya itu dihindari. Kemudian sayur-sayuran, kemudian sweetener. Nggak tahu ya, sweetener juga tinggi fruktosanya. Lalu laktosa, laktosa kan dari susu dan produk susu. Jadi kalau mau, pilihlah susu yang memang rendah laktosanya ataupun free laktos. Lalu oligosakarida, fruktan dan galakto oligosakarida, misalnya kayak sayur-sayuran, sereal, legumes, kacang-kacangan, kemudian yang poliol, sayur, buah, sayur, dan sweetener. Ini yang harus dihindari. Baru nanti kalau misalnya sudah fase remisi, nggak ada gejala lagi, boleh kita perkenalkan dengan perlahan-lahan ini lagi. Jadi ini yang harus diikuti. Jadi paling tidak kita ikuti low FODMAP diet ini, hindari paling tidak 6 sampai 8 minggu. Oke. Nah, ini dia. Tapi sebenarnya memang ini masih dipakai meskipun strength of evidence-nya very low. Yang paling tinggi adalah serat. Jadi perhatikan kalau dia mas seratnya karena konstipasi, kita kasihlah serat tidak larut. Kalau misalnya lagi diare ya serat larut. Lalu masuk ke gangguan hepatobiliar yang sering dijumpai sehari-hari nanti adalah sirosis hepatis. Apa sih fungsi hati? Kenapa sih bisa menyebabkan malnutrisi? Jadi yang pertama adalah untuk sintesis garam empedu. Kemudian, nah kenapa bisa menimbulkan malnutrisinya berat? Karena fungsi hati adalah untuk metabolisme karbohidrat. Ya, kemudian untuk metabolisme lipid,
dan juga metabolisme protein. Nah, kalau fungsi hati terganggu, maka metabolisme ini pun akan terganggu. Apa manifestasi klinis dari sirosis? Ada yang eksternal, ada yang internal. Kalau eksternal nanti sering kalian jumpai adalah ikterik, alopecia, palmar erythema, ginekomasti, kaput medusa, asites, muscle wasting, karena katabolisme protein, terus dia memar-memar, jaundice, sehingga nanti biasanya pasien dipuasakan, hipertensi portal, sirosis, sindrom hepatorenal, kemudian warna pipisnya seperti teh, karena kan ada gangguan dari ini sintesis gerak empedu, dan ini gangguan sintesis gerak empedu akan menyebabkan BAB-nya berwarna seperti pucat gitu, karena kan zat warnanya udah terganggu. Komplikasinya malnutrisi, asites karena adanya kekurangan protein, hipoalbuminemia biasanya penandanya kalau di laboratorium, hiponatremia, hepatik encephalopati, perubahan metabolisme glukosa, malabsorpsi lemak, sindrom hepatorenal, dan osteopenia. Jadi kalau ketemu pasien dengan gangguan hati, kita harus melakukan langkah-langkah subjective global assessment. Yang pertama adalah kita tanyakan riwayatnya, perubahan badan. Hati-hati jika kalian pikir, oh berat badannya naik, bisa aja naiknya karena cairan, akibat asites dan edema. Lalu selera makannya seperti apa, menurun atau enggak. Perubahan rasa, apakah dia merasa lebih cepat kenyang, biasanya karena asites. Kemudian asupan nutrisinya, baik itu kalori, protein, dan natrium. Kemudian apakah ada gejala-gejala gastrointestinal. Paling sering adalah mual, kemudian konstipasi, dan sulit mengunyah ataupun menelan. Nanti ketika kalian lakukan pemeriksaan fisik, muscle wasting. Jadi massa ototnya sudah berkurang, hingga nanti kalau kalian pegang lengannya tinggal kulit saja berbalut tulang. Itu kalau sudah berat. Kemudian cadangan lemak pasti berkurang, lalu asites dan edema karena kekurangan dari protein. Lalu bisa terjadi gangguan kondisi-kondisi yang menyertai kayak Izin dok, suaranya terputus dok. sampai mana tadi? Ya dok. Sampai mana ya? Halo? Halo? Iya. Oke, oke. Halo? 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 Sampai mana ya? Subject global assessment. Area
Nah, ini tadi kalau udah melakukan langkah-langkah ini, maka kita bisa tentukan pasiennya itu well nourished, berisiko malnutrisi ataupun malnutrisi berat. Nah, ini langkah-langkahnya lagi, patofisiologi dan algoritmenya. Jadi kalau udah melakukan pemeriksaan fisik, asesmen nutrisi, udah melakukan manajemen farmakologi, maka manajemen non farmakologinya adalah ini. Small frequent feeding, berikan protein 1 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Lalu pastikan pasien harus restriksi natrium, kalau enggak nanti semakin edema. Kemudian restriksi juga cairan. Kemudian hati-hati hiperglikemi, karena kan ada gangguan dari metabolisme karbohidrat. Biasanya pasien sering kayak menyerupai diabetes. Lalu suplementasi vitamin dan mineral, dan kalau memang nutrisi peroralnya tidak ada kuat, boleh diberikan nutrisi per enteral dan atau kombinasi dengan parenteral. Ini lebih jelasnya. Nah, ini proteinnya 1,2 sampai 1,5, tapi harus yang lebih rendah BCAA-nya. BCAA-nya lebih rendah, harus lebih tinggi BCAA-nya dibandingkan asam amino aromatiknya. Berhubungan dengan hepatik encephalopati. Kemudian jika lemaknya itu ada steatorea, maka bisa diberikan MCT. Ya, MCT karena jalurnya lebih pendek, nggak membutuhkan masuk ke hati dia. Metabolismenya, kemudian natriumnya 2-3 gram, kalau edema dan asites harus direstriksi, apalagi dia resuscitation juga. Nah, kalau misalnya ada varis esophagus, ya berikan aja yang rendah serat dan lembut, atau kalau udah nggak, atau ya bisa juga diberikan nutrisinya per NGT. Lalu kebutuhan kalorinya, ingat menggunakan berat badan kering, jangan berat badan aktual kalau pasien mengalami asites dan edema. Oke, high kilokalori, hindari hipoglikemi ataupun hiperglikemi, small frequent feeding, dan bisa berikan suplementasi vitamin, terutama kayaknya vitamin larut lemak ya, karena kan dia fungsi hatinya terganggu. Nah, ini hindari makan makanan yang mentah. Nah, kalau ada hepatik encephalopati, sama aja kayak di atas, tapi biasanya kita lebih berikan lagi suplementasi PCA. Kalau lagi akut, misalnya nih lagi perdarahan aktif, ya nutrisinya nil per oral. Jadi bisa diganti dengan parenteral. Nah, ini adalah vitamin dan mineral yang sering mengalami defisit. Perhatikan pasti rata-rata vitamin larut lemak ya, A, D, E, dan K. Tiamin juga niacin, pyridoxine, folat, zat besi, biasanya karena anemia mikrositik, ada perdarahan kronis, magnesium, fosfor, dan zinkum. Rata-rata sih kenapa bisa menyebabkan defisiensi ya karena memang dari gejalanya seperti diare, kemudian menggunakan diuretik, perdarahan, pastilah akan menyebabkan defisit. Lalu masuk yang terakhir, kolelithiasis, batu kandung empedu, biasanya gejalanya asimptomatik kecuali koledokolithiasis, menimbulkan kayak ada nyeri dan kram karena kan adanya obstruksi. Jadi pas kontraksi ada batu di situ, terhambat alirannya karena ada obstruksi, maka menimbulkan nyeri. Paling sering jenis batunya adalah kolesterol, makanya ini sering dialami pada pasien-pasien dengan makan yang suka diet tinggi lemak ataupun obesitas. Jadi faktor-faktor resikonya apa? Ada yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak bisa dimodifikasi. Nah, memang paling sering dijumpai pada perempuan di usia 40 tahun ke atas. Tapi nggak menutup kemungkinan di bawah 40 tahun pun ada yang mengalami batu kandung empedu kalau dia makanannya tinggi lemak. Nggak mesti orang obesitas, banyak orang-orang yang mungkin cuma overweight juga mengalami kolelithiasis. Tata laksana nutrisinya kalau lagi nyeri sekali ya nutrisi parenteral aja, mil per oral. Kemudian kita berikan lemaknya itu yang rendah lemak atau 25-30% sehingga akan menurunkan stimulasi dari kandungan empedu. Jadi nggak mungkin menghindari lemak 100% karena lemak tetap dibutuhkan, tapi yang kita berikan adalah rendah lemak ataupun jenis lemaknya yang kita perhatikan. Nah, ini yang yang boleh adalah skim ya, intinya adalah rendah lemak, skim milk atau buttermilk yang dibuat dengan susu skim. Kemudian buah-buahan nggak ada lemaknya.
Roti dan produk sereal, keju ya pilih yang rendah lemak, dessert pilih yang pakai susu skim, rendah lemak ataupun tanpa lemak, lalu telur masih boleh. Ya, tapi kalau yang kayak gini-gini kan pasti udah tinggi lemak nih, full cream, whole milk, kemudian cheese bread, roti keju, cheese whole milk, dan segala macam ini pasti udah yang tinggi lemak. Lalu kalau buah-buahan masih bebas ya, tapi kalau avocado hati-hati karena kan dia tinggi MUFA. Kemudian pilih daging yang rendah lemak, lalu susu yang skim, kalau bumbu-bumbu terserah, sup juga masih aman, yang bersifat manis juga masih aman, tapi kalau ada yang coklat-coklatnya, nuts, butter, krim, nah ini kan sumber lemak sebenarnya. Kalau sayur sih masih bebas. Nah ini contoh menu kalau dia dietnya 40 gram lemak. Bisa kita peroleh dari mana? Susu skim, daging tanpa lemak, telur, masih boleh ya, 3 kali per minggu, sayur, buah, roti dan sereal, kemudian dessert dan sweetnya yang memang rendah lemaknya atau pakai susu skim. Dapatlah proteinnya sekitar 38-43 gram sehari. Ini referensi yang saya pakai. Sekian dan terima kasih. Ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau tidak ada, saya tutup kuliahnya hari ini. Nanti bahan kuliahnya saya kirim melalui WhatsApp ke Komting. Jadi bisa minta ke Komting ya. Oke. Baik, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dokter.